Halo sahabat IDI Cabang Jember, saya Dr. Budi Suwarno, spesialis urologi. Kali ini kita akan berbicara tentang suatu kegawatan, di mana kegawatan tersebut memerlukan suatu respon yang sangat cepat dan adekuat. Tanpa suatu respon yang cepat dan adekuat akan menimbulkan suatu kecacatan, bahkan bisa memberikan suatu masalah di kemudian hari. Ketika kita bicara tentang suatu kegawatan, maka kita bicara tentang suatu respon yang betul-betul memerlukan terapi dengan adekuat, dan ini memerlukan orang-orang yang benar-benar memahami secara tepat. Tanpa orang-orang yang tahu betul-betul secara tepat, maka akan memberikan suatu masalah pada penanganannya. Dan kita akan bicara tentang suatu kondisi di mana seseorang mengalami suatu kegawatan di bidang urologi, yaitu torsio testis. Jadi kalau kita bicara torsio testis, maka kita mengenal namanya testis dan torsi. Jadi ada testis yang terpelintir. Kita tahu bahwa testis itu mendapatkan aliran darah yang melalui suatu funikulus, yaitu suatu selubung yang berisi arteri dan vena atau pembuluh darah. Kita kenal sebagai pembuluh darah yang mengalirkan arteri dan aliran balik. Dan ini yang memberikan nutrisi pada buah zakar. Ketika buah zakar tadi mengalami torsi, maka tentunya akan memutar juga, mentwist dari suatu funikulus tadi atau aliran darah tadi yang mengaliri testis tadi, sehingga berakibat oksigenasi, nutrisi, dan juga semuanya akan menjalani suatu hambatan, dan ini menimbulkan suatu kerusakan pada buah zakar. Dan buah zakar yang makin lama dia tidak mendapatkan asupan oksigen, maka tentunya akan ischemic, yang lama-lama makin berlanjut lama makin menimbulkan suatu kematian atau non viable dari testis tadi. Bagaimana sih kita tahu bahwa itu suatu torsio testis? Masyarakat kadang-kadang menganggap bahwa nyeri pada buah zakar itu sesuatu yang biasa ya. Kadang-kadang, oh itu hanya kesentuh, kesandung, ketendang atau. Padahal kita harus tahu bahwa bagaimana membedakan hal tersebut. Seorang ibu yang melihat seorang anak dengan torsio testis, dia akan melihat bahwa anak akan mengeluh zakarnya sakit. Nah, buah zakar yang sakit kita harus tahu bahwa penyebabnya macam-macam. Betul, bisa jadi trauma. Tapi kita lihat juga usianya berapa. Ketika usianya masih dalam ambang waktu di bawah 24 tahun sampai 35 tahun ke bawah, itu potensi terjadi adanya torsio sangat besar. Jadi kalau kita mengatakan bahwa itu hanya sekedar infeksi saja atau epididymitis atau orchitis, tentunya kurang bijaksana, karena kita tahu bahwa di dalam ring usia itu adalah suatu ring di mana sangat besar terjadinya suatu pelintiran daripada buah zakar tadi. Terpelintirnya buah zakar tadi tentunya akan memberikan gambar yang sama, yaitu nyeri yang sangat. Perbedaannya adalah kalau buah zakar itu terpelintir, nyerinya tiba-tiba mendadak. Jadi kejadiannya nyeri itu tiba-tiba. Misalkan anak habis bangun tidur, kaget, terkejut, atau waktu dia akan mandi dingin, dia akan tiba-tiba merasa nyeri pada zakarnya. Itu kita harus berpikir kewaspadaan bahwa kemungkinan itu adalah suatu torsio testis. Akan tetapi kalau nyeri itu berjalan secara perlahan-lahan, artinya mulai ringan, nyeri berat, berlanjut jadi makin berat, kemudian menetap, dan itu biasanya adalah suatu proses inflamasi atau suatu keradangan pada buah zakar, bisa karena infeksi atau keradangan karena MAM, misalnya anak kecil kan gondongan gitu ya. Nah itu kadang-kadang juga menimbulkan orchitis, dan itu juga menimbulkan nyeri pada buah zakarnya. Atau penyakit lain yang disebabkan misalkan pada anak-anak usia 18 tahun, 20 tahun, nyeri pada zakar sebelah kiri. Bisa jadi itu bukan torsio testis, tapi suatu varikokel yang mulai nyeri. Atau mungkin juga dia punya hernia yang ingkar serata, itu juga menimbulkan nyeri. Jadi perbedaannya, kalau dia pada ingkar serata, dia ada suatu massa yang hernia tadi akan keluar masuk, kemudian tiba-tiba nyeri. Nah itu adalah suatu tanda bahwa itu suatu hernia ingkar serata yang suatu usus yang terjepit ya di ingkar serata di situ, dan itu menimbulkan nyeri. Kemudian kalau nyerinya itu tiba-tiba tapi hanya pada satu titik, itu adalah suatu torsio juga, tapi ada di sisi apendikular testis. Jadi buah zakar itu punya apendik kecil, nah itu yang dinamakan apendikular testis. Nah itu kalau dia juga menggantung, kalau dia twist atau melintir, itu juga menimbulkan nyeri, tapi nyerinya terlokalisir pada daerah tersebut. Sehingga ketika kita mengarah pada suatu kondisi yang namanya akut skrotum, yaitu nyeri mendadak pada buah zakar, kita harus berpikir terburuk dulu, karena ini masa depan seseorang. Kita pikirkan yang terburuk pada usia tersebut, yang saya sebut tadi, kurang dari 34 tahun, maka orang tersebut kita bawa pada medis, seorang dokter,
yang tentunya akan menilai apakah ini suatu torsiotestis atau bukan. Jika seorang medis akan melihat kondisi testis tadi, oh ya, testisnya tampak lebih tinggi daripada normalnya, di tempat di mana dia merasa nyeri, tampak lebih tinggi, kemudian arahnya lebih horizontal, sudah mulai memberikan poin bahwa itu adalah suatu kondisi yang torsiotestis. Ditambah lagi kita melakukan tes namanya reflex cremaster. Cremaster itu satu otot pada funiculus yang normalnya ada di situ. Ketika dia berikan suatu refleks dengan cara menggesek pada sisi dalam dari paha, maka dia akan menimbulkan refleks gerakan. Pada torsiotestis berbeda dengan epididymitis. Pada torsiotestis maka tes itu akan negatif, artinya tidak ada gerakan lonjakan testis yang terangkat. Kalau epididymitis atau orchitis, maka dia masih akan terjadi refleks positif, sehingga itu mengatakan bahwa oh, tidak ada refleks cremaster, artinya dia adalah suatu kasus yang torsiotestis. Apalagi kalau kita bisa meraba, kalau nyerinya di buah zakarnya atau di testisnya, itu adalah orchitis. Kalau di epididymisnya dia orchitis. Tapi kalau kita menemukan knot atau suatu lintiran pada funiculus, nah itu adalah suatu torsiotestis. Itu kondisi ideal. Akan tetapi kondisi yang sering dijumpai adalah kondisi di mana pasien itu atau anak tadi dibawa orang tuanya dalam kondisi terlambat. Artinya dia datang dengan kondisi sudah beberapa waktu, misalnya sudah 2 hari, 8 jam, atau mungkin sudah lebih dari beberapa hari. Itu kondisinya berbeda dengan kondisi awal yang sangat idealis untuk mengatakan oh ya, dia terangkat testisnya begini dan begini seperti yang saya sebut tadi. Pada kondisi yang sudah terlambat itu ada faktor inflamasi yang sudah terlibat sehingga buah zakar itu tampak bulat. Kita tidak bisa membedakan apakah zakar ini horizontal, terangkat, refleks masternya positif atau negatif. Kita nggak bisa membedakan, sehingga kondisi itu akan membuat kita ragu apakah ini orchitis, apakah suatu torsiotestis. Ketika kita memilih bahwa itu adalah suatu torsiotestis, kita harus segera mencoba melakukan namanya detorsi. Diupayakan untuk melakukan pelintiran ke arah luar. Kalau biasanya torsi itu arah ke arah dalam, jadi ke arah dalam. Jadi torsinya buajar ke sini atau kadang ini ke sini. Tapi kalau yang detorsinya tentunya kita arahkan ke luarnya. Jadi kita detorsi. Itu standarnya sebenarnya. Tapi bisa jadi kita melakukan dengan cara yang seperti itu akan lebih nyeri, maka kita berarti harus melakukan kontranya, jadi ke arah putaran berikut lainnya. Jadi kalau kita coba ke arah keluar dia tambah nyeri, berarti kita harus mencoba ke arah yang lebih lainnya supaya kita tahu kalau itu lebih tidak nyeri, berarti itu yang benar. Karena tidak selalu dia ke arah dalam, tapi lebih banyak memang ke arah dalam jika kita detorsinya ke arah luar. Tapi musim demikian kita harus berpegangan bahwa makin dia nyeri kalau kita detorsi, berarti kita salah dalam melakukan detorsi, kita harus melakukan ke sebaliknya. Nah, dengan itu kita sudah memberikan poin penyelamatan terhadap buah zakar tadi. Andai kata itu dilakukan pada waktu 8 jam atau lebih kurang dari 13 jam, maka viabilitas dari buah zakar tadi dapat diselamatkan. Ketika dia lebih dari 13 jam, maka potensi terjadinya nekrosis atau ischemic dan non viable dari buah zakar makin tinggi. Apalagi kita lihat pelintirannya atau twistnya tadi. Kalau buah zakar tadi terpelintir sampai beberapa kali, misalnya sampai 360 derajat muter keliling gitu muternya, itu sangat-sangat potensial terjadinya kerusakan yang sangat menghancurkan buah zakar itu sendiri. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti itu, seorang medis, dokter siapapun, dia akan merujuk setelah melakukan detorsi. Kalau berhasil atau tidak berhasil, tetap dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketika di rumah sakit akan dinilai apakah ini benar-benar torsi atau tidak. Pemeriksaan yang paling bagus dilakukan untuk mengetahui adanya torsi atau tidak itu kita bisa melihat pada pemeriksaan ultrasonic Doppler, USG Doppler. Di situ kita bisa melihat vaskularisasi daripada funiculus spinal ticus. Dan di situ kita bisa melihat bahwa sensitivitas daripada USG Doppler ini bisa sampai 100%. Sehingga bisa kita mengatakan bahwa ini torsi, ini bukan. Ini penting sekali kalau kita mengetahui itu. Dengan Doppler ini kita bisa menghindari suatu keadaan di mana haruskah kita membuka buah zakar itu kita operasi apa tidak. Ketika Doppler tidak ada, maka kita akan melangkah pada suatu kondisi di mana ketika dalam suatu yang meragukan, akut skrotum yang meragukan, maka tindakan kita adalah eksplorasi, dibuka. Tapi dengan adanya USG Doppler ini, kita bisa melihat bahwa oh, ini bukan suatu torsi, ini hanya suatu proses epididymitis atau orchitis
yang menyerupai torsiotestis. Nah, itu dilihat dari Doppler tadi. Dan memang akurasinya cukup tinggi, sampai 100% bahkan. Sehingga posisi dari pemeriksaan USG Doppler ini sangat menentukan apakah seorang kardiak eksplorasi apa tidak. Ketika kita lihat bahwa pasien itu datang dengan kondisi yang terlambat, misalkan di tempat dia sakit ada tenaga medis yang melakukan detorsi gagal, atau pasien itu sudah sekian hari mengalami torsiotestis, datang ke rumah sakit, kemudian kita lakukan tindakan operasi, itu bisa kita melihat bahwa buah zakar yang mengalami torsi itu mengalami ischemic atau tidak. Kita buktikan di situ. Ketika pelintirannya hanya sekitar 70 derajat atau mungkin dia nggak sampai 360 derajat, biasanya dia masih bisa viabel. Kita masih bisa memungkinkan dia menjadi viabel lagi dengan menghangatkan buah zakar tadi dalam media operasi. Tapi kalau dia sudah 360 derajat, potensi terjadinya nekrosis yang luas atau kematian buah zakar tadi sangat tinggi. Dan ketika kita mengetahui bahwa sudah hitam warnanya, maka testis harus dibuang. Nah, kondisi ini adalah suatu kondisi yang menimbulkan kecacatan. Kalau kita terlambat, kita tidak tahu bagaimana bertindak. Orang tua, masyarakat tidak memahami bahwa buah zakar yang sakit itu tidak hanya karena kebentur, tidak hanya karena infeksi, tidak karena dia anaknya nakal, tapi ini adalah suatu kondisi emergensi yang harus segera dipastikan apa penyebabnya. Tanpa memberikan suatu kepastian, hanya mengabaikan, meremehkan, meringankan bahwa itu bukan sesuatu yang penting, maka menimbulkan suatu kecacatan, bisa sampai diangkat, dibuang, bahkan infertilitas pada anak tersebut. Sehingga kita harus betul-betul bijaksana dan juga mengarahkan masyarakat untuk segera bertindak, jangan sampai lebih dari 13 jam. Datang segera ke tenaga medis, kemudian dievaluasi, dilakukan terapi, kirim ke center yang terdekat untuk dilakukan tindakan diagnostik yang lebih jelas lagi untuk mengetahui bahwa ini torsi apa bukan. Dan juga penyelamatan buah zakarnya bila memungkinkan. Karena komplikasi kalau dia torsi itu, dia bisa menimbulkan suatu kondisi, karena alirannya jelek, maka karena dia torsi kemudian ditorsi, dia berhasil diselamatkan, itu pun masih menyebabkan kondisi yang subfertil nanti. Jadi dia memang spermanya ada, tapi dia posisinya sangat nggak bagus kualitas spermanya tadi. Bahkan kondisi torsiotestis yang sudah torsi pun dilaporkan setelah berhasil dilakukan detorsi, itu juga menimbulkan masalah di kemudian hari, adanya suatu kemungkinan terjadinya suatu keganasan. Akan tapi kadang-kadang orang tua takut ketika melakukan operasi buah zakar. Terus terang ya, buah zakar yang dioperasi tadi tidak akan mengganggu, torsi tadi tidak mengganggu fungsi hormonal kelaki-lakian, androgennya tidak terganggu. Nitrik oksid untuk potensi seksual juga tidak terganggu. Jadi kekhawatiran masyarakat kalau dia buah zakarnya nanti dioperasi, dibuang, nggak bisa ereksi, gimana dengan hormon laki-lakinya? Jangan khawatir, itu tidak terganggu selama buah zakar satunya masih ada. Nah, satu poin lagi, ketika kita tahu bahwa buah zakar tadi dioperasi misalnya dibuang, sisi satunya itu harus diselamatkan, jangan sampai kemudian ikut-ikut memelintir di kemudian hari. Jadi biasanya torsiotestis itu terjadi akibat suatu kelainan kongenital, di mana buah zakar itu ya harusnya dia melekat pada dinding skrotum atau kantong zakar, tapi dalam kondisi kongenital dia tidak melekat pada dinding kantong zakar, dia menggantung, namanya bell clapper. Jadi seperti lonceng, di mana ujung yang menggantungnya adalah funiculus atau aliran darah tadi. Nah, ketika dia ada refleks memutar, maka akan twist tadi menyebabkan torsi tadi. Nah, itulah yang kalau yang normal, karena dia ada peksi atau melengkat pada kantor zakarnya, jadi dia nggak bisa melintir. Kalau yang menggantung, dia akan mudah melintir, jadi, karena dia misalnya terkejut, itu melintir. Atau mungkin dia mandi pagi hari, dingin, nah itu bisa jadi kaget, terkejut, bisa gitu. Jadi impuls-impuls yang memberikan kejutan, memberikan refleks untuk remaster itu melakukan gerakan spontan refleks yang memungkinkan terjadi satu torsi. Berbeda dengan yang melekat. Kalau melekat, meskipun ada refleks, ada apa kejutan, dia nggak bisa torsi karena dia lengket. Nah, itu yang membedakan kenapa buah zakar bisa terjadi torsi, kenapa satu tidak. Biasanya yang kalau satu sudah torsi, ada kelainan kongenital, sisi lainnya biasanya juga mengalami hal serupa.
Sehingga kita yang sisi lainnya kita selamatkan dengan kita lengketkan ke buah zakar, sehingga dia kemudian hari tidak akan pernah mengalami kondisi yang melintir. Jadi para sahabat ID yang saya cintai dan saya hormati, bahwa kondisi emergensi pada anak-anak berupa torsiotestis, baik itu anak peripubertal maupun pubertal, di mana kita tahu usianya masih bisa mulai balita, masih dewasa muda, ketika terjadi suatu akut skrotum dengan gejala-gejala tanda tadi, marilah kita sama-sama lebih peduli, lebih hati-hati. Kita harus tidak boleh overconfident, terlalu percaya diri bahwa ini hanya sesuatu yang infeksi saja, ini bukan sesuatu yang membahayakan. Overconfident ini akan menimbulkan suatu kecacatan bila kita ternyata salah. Demikianlah saya kira yang kita sampaikan dari ID agar bisa diberikan menjadi suatu pengetahuan bersama, dan juga untuk masyarakat pada umumnya lebih peduli pada nyeri di buah zakar. Oke, demikianlah penjelasan dari kami kali ini. Selanjutnya kita bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID ini, channel ID Jember Official. Yuk tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.